Laut Selatan. Itu akan terjadi tsunami mulai setinggi 7,8 meter sampai untuk Jawa Timur itu sampai diperkirakan 34 meter. Semoga ini hanya perkiraan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak, Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada siang ini kita bisa hadir di Masjid Taqwa Mayong dalam rangka pengajian rutin untuk menjaga kemakmuran kita semua. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan risalah yang beliau bawa. Kita semua mendapat hidayah dari Allah menjadi orang-orang Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kajian hari ini saya akan membawakan yaitu tentang memaknai musibah atau ini catatan-catatan tentang musibah. Bapak Ibu, bahwa di negara kita, teman-teman kita telah terkena musibah yang berturut-turut, mulai dari Cianjur, belum selesai Jember, lalu Sukabumi, hari ini juga Lombok ya, Nusa Tenggara Barat. Dan musibah-musibah ini sudah dideteksi, sudah diperkirakan, bahkan yang menakutkan bahwa di selatan, Laut Selatan itu akan terjadi tsunami mulai setinggi 7,8 meter sampai untuk Jawa Timur itu sampai diperkirakan 34 meter. Semoga ini hanya perkiraan saja. Semoga Allah menjauhkan. Kalau coba umpama di Cilacap yang paling muka dekat dengan pantai selatan, kalau sampai 7,8 meter tsunami, kira-kira rumah yang biasa ya, tidak tingkat, itu kan sekitar berapa Pak kira-kira? Ya, 9 meter sampai atap ya Pak ya, Bapak Ibu. Sedangkan yang di Jawa Timur itu diperkirakan sampai 34. Rumah setinggi apa kalau apa itu untuk selamat ya. Ini perakiraan. Untuk itu pembahasan ini kita pandang dari fikih bencana yang sudah ditetapkan menjadi keputusan Majelis Tarjih
dalam kitab Tarjih jilid 3 bahwa cara memandang musibah itu bukan merupakan apa istilahnya penghukuman dari Allah, bukan, tetapi Allah yang Maha Rahman Maha Rahim sedang mengasihi, mencintai hambanya untuk supaya mau kembali ke jalan yang benar. Ini cara pandang Muhammadiyah. Sehingga jangan sampai ketika teman-teman kita kena musibah, lalu muncul kata-kata yang menyakitkan, tidak arif. Contohnya umpama karena kemaksiatan di daerah itu, umpama kalau di Cianjur ya, terkenal berita hoax itu karena pemurtadan, murtadnya. Nah ini sangat menyakitkan bagi orang-orang yang kena musibah. Jangan sampai kita ucapan seperti itu. Apalagi setelah itu ada ketakutan. Nah kalau saya nyumbang, kan berarti nyumbang kepada orang yang diadab oleh Allah. Nah akhirnya tidak jadi nyumbang karena salah persepsi, salah memaknai musibah. Maka majelis tarjih dalam hal ini awal cara pandang memaknai musibah itu karena Allah yang Maha Rahim, Maha Rahman mencintai hambanya. Ini berangkat dari sifat Allah yang Rahman Rahim. Ternyata betul anak-anak kita yang kita kirim ke MDMC, ke Cianjur, mengirim balik pesan-pesan, ayahanda, bunda, jangan percaya dengan berita-berita hoax bahwa seluruh kecamatan ini, desa ini murtad semua sehingga diadab oleh Allah. Itu berita yang tidak benar. Kan beritanya di medsos kan seperti itu. Karena di sana ada pusat dakwahnya orang non-Islam. Ternyata memang itu ada, tetapi sejak zaman Belanda itu sudah ada di Cianjur itu, bukan sekarang gitu. Nah ini berita-berita dari anak-anak kita yang menangani, membantu untuk mengadakan pertolongan, mendampingi, membuka dapur umum, mengirim pesan kepada kita bahwa berita-berita itu adalah berita-berita hoax. Nah, gitu. Maka dalam memaknai musibah, kalau kita runut dari kata musibah itu dari kata asobah. Artinya kita menerima, kita dikenai oleh Allah. Tentu saja kalau kita dikenai kan tidak aja musibah yang jelek tuh ya, tapi ada yang baik kan, rezeki, kenikmatan-kenikmatan yang wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika dihitung kenikmatan yang diberikan kepada hambanya itu la tuhsuha, tidak dapat dihitung. Ini yang kita rasakan lebih banyak daripada musibah kan gitu. Sehingga coba kita mencontoh Nabi Sulaiman ketika diberi nikmat oleh Allah yang berlebih menjadi raja, yang King Solomon itu adalah wilayahnya mulai Palestina sampai Yaman, diberi
mukjizat yang berupa menundukkan jin setan gitu, menundukkan angin, memahami perkataan-perkataan binatang termasuk burung itu. Tetapi Sulaiman yang ketika diberi nikmat oleh Allah yang merupakan suatu ujian, maka tidak sombong, tidak takabur, tetapi merendah diri dengan perkataan yang indah sekali. Hadza min fadli Rabbi. Kita jumpai sering di kaca-kaca mobil belakang itu kan ya. Hadza min fadli Rabbi. Ini bukan kepintaranku, ini bukan keahlianku, bukan usahaku, tetapi ini adalah fadl dari sesembahanku. Aku kufur atau aku syukur. Nah, ini juga istilah musibah juga merupakan ujian. Ketika kita diberi kenikmatan, bisa saja ya, banyak pola ya istilahnya ya, karena punya ongkos. Kenapa kita tidak banyak pola? Mungkin karena tidak ada ongkosnya gitu. Inilah contoh yang diberi kenikmatan lebih oleh Allah, tetapi kenikmatan ini disyukuri. Bahkan karena takutnya Nabi Sulaiman itu berdoa kepada Allah, ya Allah, ujian yang Engkau berikan kepada aku berat sekali, maka jangan sampai cukup untuk aku saja, jangan sampai anak cucuku Engkau berikan seperti aku. Ini doa Nabi Sulaiman. Maka setelah Sulaiman itu kan terus Haikal Sulaiman atau kerajaan Sulaiman kan hilang dan tidak diteruskan oleh anak-anak cucunya. Nah ini karena kita pandang bahwa nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita semua, pada orang mukmin itu adalah juga ujian. Nomor 2, musibah yang tentu saja tidak enak. Ya. Kalau tadi kenikmatan kan, ya, gitu. Ini ujian yang tidak enak yang disebut musibah atau bencana. Maka pertama yang kita pandang bahwa kita harus menyadari bahwa musibah ini datangnya dari Allah, takdir Allah, ya, dan juga atas izin Allah. Banyak ayat-ayat yang mengatakan seperti itu. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabarra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada suatu musibah dari beberapa musibah di dalam dunia ini, di dalam bumi ini, dan juga yang mengenai engkau semua, kecuali telah tertulis di dalam kitab, yaitu namanya kitab Lauhul Mahfuz, sebelum Allah menciptakannya. Sesungguhnya Allah seperti itu adalah mudah. Dikuatkan lagi dalam surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa ma yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Apa-apa yang mengenai berupa musibah dari beberapa musibah
Tidak ada musibah, maaf ini maaf, illa biidznillah, kecuali atas izin Allah. Wa may yu'min billahi, siapa yang iman terhadap Allah, iman terhadap takdir Allah, yahdi qalbah, berarti mendapat petunjuk dari hatinya oleh Allah. Allah terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui. Jadi kita harus yakin apa-apa yang terjadi berupa musibah apapun itu adalah atas izin Allah. Maka kita harus mengimani ini. Tentu saja rencananya Allah memberi musibah, tentu ada hikmah-hikmah yang di dalamnya yang tentu akan membawa kebaikan.